Lah kok. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin menampilkan presentasi untuk mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Kependidikan yang akan disampaikan oleh Syamsul Kamal. Baiklah, saya akan membacakan PPT tentang penyebab masalah pendidikan. Next. 1. Perkembangan iptek dan seni. Seiring dengan perkembangan globalisasi, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut memiliki pengaruh besar dan perkembangan bidang kehidupan. Salah satunya diantaranya dampak pada pendidikan di Indonesia. Jika dilihat segi positif, maka perkembangan pendidikan sangat bermanfaat bagi perkembangan suatu bangsa, agar menjadi bangsa yang lebih maju dan berkembang. Namun, perlu diwaspadai tidak kesiapan bangsa dan menerima perubahan zaman akan membawa perubahan terhadap mental. Sehingga perlu kesiapan matang bagi negara dan menerima perkembangan segala aspek kehidupan secara global. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkembangnya ilmu pengetahuan telah membentuk teknologi baru dan segala bidang, baik bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Next. Sebagai negara perkembangan Indonesia, dihadapkan kepada tantangan dunia global yang masa segalanya sesuatu dapat berlangsung dengan bebas. Keadaan seperti ini akan sangat mempengaruhi keadaan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia harus mendidik mental dan moral peserta didik agar tidak mempengaruhi terhadap hal-hal yang negatif dan akibat globalisasi ini. Penemuan teknologi ini baru di dalam dunia pendidikan di Indonesia, menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan atau dapat mengikuti perkembangan dunia. Namun pelaksanaan reformasi tidaklah mudah. Hal ini sangat menuntut next. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan mempengaruhi terhadap masalah pemerataan, mutu efisiensi dan revolusi pendidikan. Pertumbuhan penduduk ini berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak pula jumlah peserta didik. Menangani jumlah peserta didik yang meningkat, maka kebutuhan sekolah-sekolah untuk menampungnya. Jika daya tempat suatu sekolah tidak memadai, maka timbul suatu masalah yang akan banyak peserta yang terlantar atau tidak bersekolah. Hal ini akan menimbulkan masalah pemerataan pendidik. Tetapi apabila jumlah dan daya tampung suatu sekolah dipaksakan, maka keadaan ketidakseimbangan antara tenaga pengajar dan peserta didik. Jika keadaan ini dipertahankan, maka mutu referensi pendidikan tidak akan dapat dicapai dengan baik. Indonesia dihadapkan pada masalah yang penyebaran penduduk yang tidak merata. Selain itu, kemampuan untuk menjangkau daerah terpencil masih belum optimal. Seringkali perencanaan sarana dan prasarana pendidik suatu di daerah terpencil tidak
terkoordinir dengan baik. Hal ini diakibatkan karena lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah tersebut. Next. Yang ketiga adalah aspirasi masyarakat. Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, maka aspirasi masyarakat Indonesia berperan besar dalam pengambilan kebijakan yang ada di negara Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal mengalami peningkatan, khususnya aspirasi terhadap pendidikan, hidup sehat, serta aspirasi terhadap pekerjaan. Orang mulai beranggapan bahwa untuk dapat kehidupan lebih layak dan sehat harus ada pekerjaan tentang yang menopang dan akhirnya hanya pendidik yang memberi jaminan seorang untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya peningkatan aspirasi terhadap pentingnya pendidikan, maka orang tua mulai berlomba untuk menyekolahkan anaknya, terutama membawa mendaftarkan sekolah favorit. Meskipun sangat baik dengan adanya anggapan bahwa pendidik merupakan hal penting yang harus didapatkan oleh seorang anak dalam hidupnya. Namun ternyata ada masalah di balik antusias tersebut. Dengan banyaknya jumlah pelamar mengakibatkan berbagai macam permasalahan di antaranya seleksi penerimaan siswa dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi kurang objektif. Jumlah siswa bersekelas melebihi banyak semestinya. Karena kurangnya ruang kelas di suatu sekolah, maka tidak jarang pemanfaatan gedung lain seperti laboratorium menjadi ruang kelas. Diadakannya kesempatan belajar bergilir pagi sore dengan pengurangannya dalam belajar, guru, dan seterusnya. Masalah ini timbul terkait dengan referensi pendidikan nantinya juga akan berpengaruh besar terhadap masalah mutu pendidikan. Bila mutu pendidikan tidak bagus, maka luarnya yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan. Next. Yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, banyak dan mudah terjadi pertukaran kebudayaan antara bangsa. Jika terjadi pertautan antara unsur kebudayaan baru di luar dengan kebudayaan lama yang lambat berubah, maka terjadilah kesenjangan kebudayaan. Karena adanya kesenjangan kebudayaan, maka timbul masalah keterbelakangan. Budaya merupakan satu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain penduduk satu budaya. Kelatar belakangan budaya disebabkan oleh beberapa, misalnya letak geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, penolakan masyarakat terhadap unsur ketidakmampuan ekonomis, menyebut unsur kebudayaan tersebut. Inti permasalahannya dalam dunia pendidikan adalah bagaimana cara menyadari ketertinggalan mereka yang mengalami keterbelakangan kebudayaan, bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan, dan bagaimana sistem pendidikan dapat melibatkan mereka dalam pembangunan. Apabila mereka tetap bersikukuh mempertahankan kebudayaan, maka pemerataan pendidikan sulit akan tercapai. Lanjut. Yang kelima, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang salah kaprah dalam penggunaannya. Teknologi, informasi, dan komunikasi telah mempengaruhi kehidupan kita melebihi era-era sebelumnya. Saat ini, teknologi sudah membutuhkan arah kemana kita berjalan dan bepergian. Teknologi ini memiliki akses terhadap aktivitas, rekening kita, bahkan pilihan klub sepak bola kita. Tak hanya membantu kita bekerja, teknologi telah mempengaruhi cara kita berproses dengan kita hingga cara kita menghabiskan waktu liburan. Next. Yang keenam adalah beberapa
contoh tentang faktor yang penyebab terjadinya di masyarakat kita. 1. Keterbatasan jumlah guru terampil. Entah disadari atau tidak, masalah pendidikan Indonesia banyak keterbatasan jumlah guru yang terampil. Umumnya guru-guru terampil berkualitas yang tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene mudah diakses. Yang kedua, sarana prasarana tidak memadai. Masalah pendidikan di Indonesia saya sering dikeluhkan, baik dikeluhkan oleh murid, guru, murid itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri dari segi yang masalahnya yang klasik adalah SWAS tidak asing lagi. Namun seburuk-buruknya sarana dan prasarana yang di pinggir kota dan desa, masih ada permasalahan pendidikan di Indonesia lebih kita tahu bahwa Indonesia negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pulau. Banyak daerah bagi yang tidak seperti halnya di tempat ketinggalan saat ini. Yang ketiga, minimnya bahan ajar. Tidak dapat dipungkiri masalah pendidikan di Indonesia juga terbentur pada keterbatasan bahan ajar. Kurangnya keterbatasan bahan ajar wajar menurut saya hal yang wajar, karena memang ketidaksadaran akan dilestarikan di Indonesia termasuk urutan akhir. Dari sudut perspektif lain, menurut saya bisa jadi bukan karena masalah minimnya bahan pembelajaran, tapi masalah kurangnya kesadaran untuk membuat inisiatif mencari model pembelajaran. Yang keempat, mahalnya dana pendidik. Tidak dapat dipungkiri masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendasar terletak pada masalah biaya pendidikan. Meskipun sudah digadang-gadang gratis, tetap saja ada bagian yang membayar. Ironisnya, banyak masyarakat miskin yang hanya membayar tidak seberapa bagi orang borju terhadap menyulitkan. Lagi-lagi di sini saya memiliki perspektif lain tentang masalah dana pendidikan. Yang kelima adalah mutu pendidikan rendah. Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia juga terletak pada mutu pendidikan yang rendah. Masih menyambung pembahasan di atas. Salah satunya penyebab rendah mutu pendidikan bisa disebabkan oleh perspektif masyarakat secara umum, di mana menuntut ilmu bukan sebagian wajib untuk kesadaran. Ya, menyebut sebagian wajib setiap masing-masing individu sebagai bakal hidup dan bakal bertahan hidup di rasa lapar. Sayangnya belajar sebagian kewajiban ini bergeser mencari pangkat dan gengsi mendapatkan gelar. Disinilah awal mutu pendidikan rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terkurang terlebih mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.